Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV tentunya sama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Saya juga masih ditemani oleh Pak Mamit dari Direktur Eksekutif Energy Watch. Kita akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan Pak Mamit yang sudah ikut serta di live chat Sultan TV. Yang pertama mungkin kita akan bahas, oke, di tahun lalu adakah kemudian Pak Mamit yang bertanya ini terkait dengan kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi di tahun ini. Nah, karena kalau kita lihat sendiri bahwa seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwa ini menjelang puasa dan juga lebaran biasanya ini harga-harga kenaikan bahan pokok ini ikut naik. Ya, tahun lalu memang ada kenaikan tapi tidak secara signifikan seperti saat ini ya. Karena saat ini memang sangat jauh sekali, sangat tinggi sekali. Tahun lalu itu tidak, karena memang tidak ada kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan CPO secara global ya Mbak Dea. Ya. Terus jadi dan memang tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, berbeda dengan saat ini tadi, karena tahun lalu juga satu lagi mungkin saya lupa, masih dalam pandemik ya, kita masih dalam proses pandemi, jadi secara global pun perekonomian masih berjalan cukup lambat ya. Baru di tengah tahun 2021 ini memang kita secara global, ekonomi global sudah mulai lari lagi semuanya, dan akhirnya permintaan meningkat. Tetapi di 2022 ini memang tadi faktor utamanya adalah karena memang adanya perang ya, perang antara Rusia dan Ukraina, dan karena negara ini adalah penghasil untuk minyak nabati yang lain selain kelapa sawit. Nah, salah satu permasalahan dari kelapa sawit adalah harga antara CPO dengan minyak nabati, dengan minyak biji bunga matahari ini pasti akan selalu berdekatan. Mereka akan selalu menyesuaikan ketika harga. Nah, yang paling tinggi saat ini kan harganya adalah harga minyak kelapa sawit, yang paling tinggi adalah minyak biji bunga matahari, terus juga minyak zaitun gitu kan ya. Nah, ini mereka lebih tinggi dibandingkan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini akan terus mengikuti gitu loh, dan karena memang mereka harus nggak boleh jauh-jauh beda nih kalau dari di pasar internasional seperti itu ya, gitu. Yang terjadi adalah pada saat nanti minyak nabati lain yang selain kelapa sawit tidak ada, maka yang akan mengisi adalah minyak kelapa sawit. Nah, itu pun yang terjadi sebaliknya gitu ya. Nah, jadi memang tidak tahun lalu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan baru tahun ini saja kita mulai ramai, dan memang awal ya memang sudah ramai sih Mbak Dia. Gitu. Ya. Oke, kita ke pertanyaan pemirsa selanjutnya Pak Mamit. Oke. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Masa katanya negara dan pemerintah ini kalah sama pengusaha? Lalu bagaimana bisa sawit kita, lahan kita, investor kita yang atur distribusinya? Ya, kalau dikatakan negara kalah sama pengusaha, pasti negara marah apa nggak terima lah, gitu kan ya. Mereka nggak mau kan. Karena saya beberapa kali terlibat dalam diskusi ini mengatakan bahwa negara tidak mungkin hadir dan tidak kalah dengan para pengusaha, karena memang tadi misalnya dengan penetapan DMO yang 20%, terus juga kehadirannya tadi yang saya sampaikan bahwa dengan harga minyak curah yang 14.000 gitu kan ya. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh pihak pemerintah, baik itu Kementerian Perdagangan ataupun yang lain, mengatakan bahwa kehadiran pemerintah adalah dengan memberikan subsidi untuk harga minyak curah tersebut gitu. Jadi ada kehadiranlah pemerintah di sana gitu. Dan saya kira makanya tadi saya sampaikan para pemegang terbesar kelapa sawit di Indonesia lahan adalah para pihak swasta gitu kan ya, dan bisa kita hitung dengan jari siapa saja pemegang izinnya mereka tersebut gitu. Makanya saya sangat mengharapkan nanti ke depan adanya peran BUMN kita untuk lebih mengambil peran lagi dalam rangka kelapa sawit ini. Karena kenapa? Dengan adanya BUMN, maka BUMN bisa mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membantu masyarakat. Karena kan biasanya ada fungsi PSO ya, Public Service Obligation, yang melekat ke dalam tubuh BUMN tersebut gitu ya. Saya ambil contoh Pertamina misalnya, kan mereka mendapatkan fungsi pemerintah untuk menjalankan menjual BBM subsidi ya kan, menjual LPG subsidi 3 kilo. Nah, harusnya di industri perkebunan dan kelapa sawit, di mana saat ini memang menjadi kebutuhan utama masyarakat kita, peran BUMN ini harus lebih besar lagi Mbak Dea gitu, dan juga para pemirsa Sultan TV ke depannya. Jadi kalau bisa nanti izin-izin untuk izin perkebunan kelapa sawit, kalau bisa diserahkan kepada BUMN kita, karena nanti akan lebih mudah lah untuk mengaturnya, dan pastinya yang namanya BUMN pasti akan mau membantu masyarakat sih.
Oke, lebih terkontrol oleh pemerintah juga. Oke, Pak Mamit, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini, ini kan sudah adanya kenaikan minyak goreng. Menurut Pak Mamit sendiri dan juga sejauh pengamatan Pak Mamit bersama dengan Energy Watch, kalangan mana Pak yang kemudian paling terdampak? Bagaimana dengan UMKM kita? Ya, pastinya paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah ke bawah ya, UMKM. Seperti tadi saya sampaikan ke Mbak Dia, hari ini harga gorengan sudah mulai naik gitu kan ya. Terus juga warung-warung di warung-warung UMKM pun sudah mulai kenaikan harga yang cukup signifikan ya kan. Dan pastinya ini sangat masyarakat kita sangat terdampak adalah golongan menengah ke bawah ya. Golongan menengah ke atas saya kira at any cost mereka kalau memang butuh minyak goreng pasti mereka akan beli gitu kan ya, maksudnya dengan harga berapapun kalau mereka membutuhkan ya saya kira mereka pasti akan membeli gitu kan ya. Tetapi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah saya kira ini yang paling berdampak, apalagi tadi pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000 untuk minyak curah, tetapi aktualnya itu sekarang di angka 18.000 sampai dengan 16 sampai dengan 18.000, berarti kan tetap lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada pengeluaran lebih yang harus ditetapkan oleh dikeluarkan oleh masyarakat. Bayangkan kalau misalnya warung-warung yang memang membutuhkan 10 liter per hari gitu kan ya, dengan selisih 2.000 saja mereka ada beban kos tambahan 2.000 misalnya ataupun 20.000 harinya. Jadi saya kira masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling berdampak di tengah kondisi ekonomi pasca pandemik yang belum tumbuh ini gitu kan ya. Dan ya terus juga gaji-gaji juga belum mengalami kenaikan gitu kan ya. Jadi saya kira masyarakat menengah ke bawah lah yang paling merasakan dampak daripada kenaikan minyak goreng ini, Mbak Dia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mamit. Oke, ini di saat harga minyak goreng masih mahal saat ini, bagaimana nih menurut Pak Mamit tips khususnya untuk ibu rumah tangga agar dapat menghemat minyak goreng? Silakan. Ya, saya kurang terlalu paham karena bukan menggoreng ya, bukan ahli menggoreng, tetapi paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus lebih kreatif ya. Masyarakat kita harus lebih kreatif dalam mengelola masakan yang di rumah ya. Kita masih punya minyak kelapa sebenarnya saya kira yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan minyak nabati kelapa sawit. Dan dulu waktu saya kecil saya ingat pernah diajarkan bagaimana cara membuat untuk minyak dari kelapa ini, dan saya kira mungkin ini bisa diimplementasikan gitu lah. Terus yang kedua, bagaimana sekarang kita ya mengurangi penggunaan minyak goreng dengan ya yang namanya sekarang merebus ini jauh lebih sehat ya dibandingkan dengan menggoreng gitu kan ya. Mau tidak mau sekarang saya kira kita lebih kreatif untuk banyak membuat masakan yang merebus ya, seperti yang Bu Mega sampaikan kemarin yang sempat menjadi polemik gitu kan ya. Bagaimana jadi terus saya juga melihat sekarang masyarakat kita sudah mulai kreatif, ada yang menggoreng menggunakan pasir ya kan ya, yang dari zaman dulu juga sebenarnya memang sudah ada, dan kira-kira punya potensi lain lah ya, sebagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan akan minyak goreng. Kalau perlu misalnya kalau bisa masyarakat kita boikot aja, nggak usah pakai minyak goreng biar nggak ada yang beli tuh minyak goreng gitu kan, biar nanti para pengusaha itu pun mulai paham gitu loh, dan mereka sudah sangat memberatkan masyarakat gitu kan. Tetapi memang kita tidak beli pasti mereka punya pasar ekspor, akhirnya serba salah juga ya. Jadi saya kira kita mesti berhemat dan juga lebih kreatif Mbak Dea dan juga pemirsa Sultan TV bagaimana untuk menggunakan minyak goreng ini sih. Oke, Pak Mamit, kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini sudah disinggung oleh Pak Mamit mungkin sebelumnya ya. Bisa atau tidak Pak, pabrik minyak sawit ini yang masih membandel dinasionalisasikan asetnya? Ya, silakan. Kalau dinasionalisasi sepertinya belum bisa ya saya, karena nanti itu akan ada perlawanan dari para pengusaha gitu kan ya, karena memang mereka ini bisa dikatakan pengusaha-pengusaha di CPO ini adalah orang-orang yang memang berkuasa ya, cukup besar lah, yang mempunyai pengaruhnya gitu kan ya. Jadi pastinya kalau dinasionalisasi saat ini saya kira belum bisa, tetapi saya kira nanti yang namanya izin itu kan pasti ada batasnya ya, ada waktunya, mereka punya izin berapa puluh tahun gitu kan ya untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Nah itu kenapa ketika izin itu sudah habis, seperti yang saya sampaikan tadi, BUMN kita lah yang harus ambil. BUMN kita yang harus mengambil peranan penting ke depannya, sehingga kejadian seperti saat ini tidak terulang lagi gitu loh. Jangan sampai kejadian ke depannya mungkin 2-3 tahun ke depan, ya hal yang sama masih terjadi, kita masih
negara yang kaya akan CPO, tetapi kita adalah terjadi kelangkaan CPO di Indonesia, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, kan sangat miris ya saya melihatnya gitu loh. Jadi saya kira eh, ke depan saya kira peran BUMN memang harus lebih kuat dan harus lebih besar lagi. Tetapi untuk nasionalisasi saya kira saat ini kita belum bisa, dan karena pasti akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Oke, terima kasih banyak Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan pencerahan ya, dan juga motivasi bagi para ibu-ibu rumah tangga. Jangan panik buying, tapi juga ini tadi ada kreativitas yang kemudian bisa dikeluarkan. Terakhir Pak Mamit, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga Ya, terima kasih Mbak Dia dan masyarakat pemirsa Sultan TV, ya. bahwa kejadian ini memang menjadi pembelajaran buat kita semua. Kehadiran negara memang sangat diperlukan juga untuk karena saat ini minyak goreng adalah menjadi satu kebutuhan pokok masyarakat, dibutuhkan satu kehadiran negara sehingga kebutuhan pokok tersebut bisa terpenuhi. Selain itu juga pemerintah saya kira perlu lebih tegas lagi kepada para pengusaha yang memang nakal, yang tidak mau membantu masyarakat, yang lebih mengutamakan ekspor dan pastinya lebih banyak mencari keuntungan untuk mereka tanpa membantu masyarakat. Pemerintah harus tegas dan juga lebih berani lagi. Ketiga juga saya kira Satgas Pangan harus mempunyai peran yang lebih penting lagi, melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi mulai dari hulu sampai hilir dan sampai diterima masyarakat. Karena tadi seperti saya sampaikan, harga eceran tertinggi untuk minyak curah ini ternyata melebihi yang ditentukan oleh pemerintah. Perlu kehadiran pemerintah dan juga Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan. Yang keempat saya kira pada pemirsa Sultan TV sampaikan, ayo kita lebih kreatif lagi, kita jangan terlalu terpaku dengan kemahalan minyak goreng ini. Bagaimana kita terus berupaya untuk ya menanggulangi ataupun mengurangi ketergantungan akan minyak goreng sehingga kita bisa menjadi ya bisa menjadi lebih baik lagi lah ya. Terus juga pastinya karena memang tadi memberikan dampak yang cukup signifikan juga. Yang mudah-mudahan ke depan perang bisa segera selesai, Ya. terus juga harga CPO bisa lebih murah dan akan berdampak terhadap harga minyak goreng. Nah, perlu kita kawal juga nanti Ya. ketika harga CPO ini benar-benar mengalami penurunan. Kalau sampai nanti misalnya harga minyak goreng tidak turun, ya maka saya kira kita perlu memberikan mengingatkan kepada pemerintah dan pengusaha ketika harga CPO turun, ya sewajarnya adalah harga minyak goreng juga mengalami penurunan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Semoga nanti bisa kita sambung lagi di sesi dengan tema pembahasan menarik lainnya. Ini masih seputar energi dan lain-lain begitu ya Pak ya. Terima kasih pemirsa juga, Anda sudah menyaksikan kami. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.